Kalau per bulan aja mutasi aku tuh bisa 1 sampai 2. Wow, 1 sampai 2 M per bulan. Sempet sampai ditanya sama bokap berapa laku hari ini, cuman jawab diem, nggak ada laku. Sampai dia bilang gitu, kau bisa nggak gini 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 gini, ya bisa lah insya Allah. Aku bilang gitu, Diragukan. ya, diragukan. Nol ke 1. Hai guys, hari ini kita kedatangan narasumber yang super menginspirasi banget kalian. Kedatangan narasumber yang dari 0 ke 1 usahanya dan sekarang sukses banget. Super duper bisa gue bilang dia tuh suksesnya luar biasa. Perempuan lagi guys. Perkenalkan narasumber gue sore ini Kak Vivi. Hai Kak, apa kabar? Bel, Gimana nih kehidupan? kehidupan aman-aman aja, masih terang benderang. Alhamdulillah. Terus usaha gimana sejauh ini Kak? Sejauh ini ya masih aman sih, walau kondisinya lagi nggak kondusif ya. Oh gitu, tapi sejauh ini masih aman walaupun lagi gak kondusif. Wow, itu kayaknya struggle banget ya Kak. Boleh dong ceritain awal mula usaha sampai bisa di step yang sekarang tuh gimana Kak? Dulu lagi baru usaha itu pas mau nikah ya, Tahun berapa tuh? 2010. Berarti 14 tahun, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Iya, terus nih usaha nggak ada setahun deh, udah mulai dapet ininya tiba-tiba. Kalau dulu kan masih ada cek giro gitu ya. Oke. Nah, karena tipu, lagi udah naik ininya, kena tipu ya kan. Baru kenal tuh yang namanya, dulu kan masih belum ngerti kan orang pakai cek. Oke, belanja pakai cek gitu kan. Cairnya besok ya Bu diiniin kata dia gitu kan. Ternyata kita ke bank nilainya zong ya kan. Jadi pernah ketipu cek kosong dong berarti? Dulu Itu kan berbentuknya giro. oh, enggak. Awal mula Kakak nih berarti kan usaha di 2010 setelah nikah. Itu ngejalanin usahanya yang sekarang. Iya, Sendal ini ya. Sendal. Berarti grosiran sendal itu dari 2010. 2010. Itu terus yang dijalanin. Awal mula milih usaha itu gimana, Kak? Karena nyokap bokap kan emang udah usaha di situ, udah jual sendal sih basicnya. Awalnya Kita berarti sih orang tua. perantau, iya. Dulu kan merantau dari Medan itu ke Jakarta. Dulu kan konveksi ya bokap ya bukannya ya di Medan itu. Pindah ke Jakarta nyoba grosir sendal. Ya sampai saat ini ya ngikutin. Jadi jual sendal. Sempet kita produksi juga sih di Bogor kan, bikin sendiri, nama sendiri, merek sendiri. Cuman kesini-sini banyak orang Bogor tuh banyak yang apa ya? Kita setor berapa kasih uang, setornya berapa gitu. Jadi banyak nilai nggak samanya gitu. Jadi awal 2010 Kakak nikah, terus terinspirasi dari orang tua karena orang tua juga usaha sebelumnya, memulai tuh ngerintis sendiri. Awalnya produksi, lama-kelamaan sampai akhirnya bisa ninggalin produksi sendiri tuh kenapa Kak? Ya karena itu tadi produksi sendiri itu sekarang kan lebih laku barang-barang luar ya, kayak sendal-sendal karet, sendal-sendal Cina gitu-gitu. Tapi saya masih jual sih produksi lokal. Cuman udah nggak ngambil kita bikin sendiri. Balik lagi tadi pabrik udah nggak ada yang ngurus pertama. Kedua itu yang tadi dikasih uang berapa dia setor berapa, nilainya nggak balance kan. Jadi, dari tim produksinya. Ya, dari tim produksinya ada aja deh namanya, mereka kan orang-orang home industry itu banyak kekurangan uang gitu. Jadi dia pakai buat yang lain gitu. Kadang-kadang bocor barang kita dijual ke tempat lain kayak gitu. Tapi ya namanya ini pasti ada yang ngadu. Tuh barang lu ada di sini. Ini kan kita kan punya brand sendiri dulu kan Vivi Anggra. Nama brandnya Vivi Anggra yang Iya. lokal brand itu. Iya, Vivi Anggra. Tuh nyampe ke pasar dia dilihat orang kan, wah itu merek gue nih gini-gini. Udah kejual. Udah akhirnya dari situ udah stop, akhirnya ngambil ke fokus penjualan aja lagi, udah nggak mau home industry. Jadi akhirnya Kakak terima barang jadi aja. Karena resikonya lebih kecil ya. Kayak barang reject kita bisa retur. Kalau dulu kan kita nggak bisa retur, kerjaan yang nggak beres, Diterima rusak cacat aja. kita terima aja kan rugi. Oke.
Kalau sekarang kan nilainya kan paling ya kesalahannya itu anak-anak misalkan susah jual atau enggak barang udah ketiban-tiban baru bisa jual. Ya paling kita masih bisa jual harga dikurangin dikit lah ya kan kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak, banyak BS-nya daripada untungnya gitu. Oke. Kak, sejauh ini selama Kak Vivi ngejalanin usaha sendal, susahnya, senengnya apa Kak? Dulu Tadi kan susahnya. pertama tuh ketipu, Iya. yang cek nominalnya berapa Kak? 85 juta dulu tuh. Tahun 2010 tuh gede loh Kak, 85 Enggak, juta. 2012 ya. Oh, ketipanya. 2012 tuh ketipu. 85 juta itu kita udah mau beli rumah, udah muter-muter daerah Bogor ya kan, udah lihat-lihat daerah Pik 2 dulu kan baru launching tuh, udah disimpan lah pokoknya duitnya. Tiba-tiba emangnya lagi apes nggak tahu gimana ditepok di sini langsung kayak udah nggak ini aja, udah nggak bisa nangis, nggak bisa apa, cuma bengong sampai seminggu baru sadar nangis. Ternyata ceknya kosong. Ceknya kosong. Barang udah dikirim Udah. senilai 85 juta. Dan iya itu kita kirim dulu deket banget dari pasar ASMK ke gedung kita tuh kan cuma jalan kaki. Jadi percaya aja mereka punya gudang di sana gitu. Ternyata gudangnya zonk juga. Zong juga mereka nyawanya bilangnya sebulan, ternyata mereka juga belum bayar. Wow, oke. Gitu. Nah, 85 juta udah pernah ngerasain ketipu. Apalagi Kak, nggak mungkin, karena aku yakin banget orang besar itu pasti udah ngelewatin fase-fase pahit duluan Kak. Banyak ya dari pembeli-pembeli yang rese kadang-kadang ya kan. Karyawan dulu juga karyawan yang bermain padahal masih saudara. Banyak sih. Kayak pembeli kita kadang-kadang udah seberapa bulan dia udah kenal kita ke sini udah mulai berani. Yang namanya dulu waktu. Dulu kan kita cuma berani ngasih tempo seminggu. Lama-lama dia mundur lagi 2 minggu, 3 minggu. Nota Sampai gantung. berbulan-bulan, iya kayak gitu. Dan ada lagi sampai bertahun-tahun gitu. Kadang kita juga bingung ya. Kita nggak tahu daerah dia di mana, malah sampai yang udah meninggal pun ada. Notanya juga masih, ya dulu sih sempat dia bilang nanti kalau saya ini ke anak saya ya kata dia gitu. Ternyata anaknya kita kan nggak tahu di mana. Ya walau-walam aja itu mah. Iya, mudah-mudahan jadi rezeki yang tergantikan nanti ya Kak. Amin. Terus sekarang toko totalnya udah berapa? Toko, Selama 10 kalau untuk tahun kita ini. pajang sih 10 ya kiosnya. Di ASMK semua? Ya di situ. Wow, 10 toko. 10 toko itu tuh dari dulu 1 toko. Terus iseng kan, ya udah Pak, jaga di situ deh, ngomong sama suami kan. Sempat yang adu argumen sama orang tua, ini nggak bagus gini. Ya, udahlah, nggak usah dengerin, kita jalanin aja. Karena Jadi sempat dapat tentangan juga dari ya, orang tua. karena kan menurut dia katanya ini tempatnya mati begini. Ya tapi kan kita kan yang jalanin kan. Ya alhamdulillah dari situ kita bisa dapat izin. Dulu sama yang punya developernya itu enak banget, dia kayak udah kayak saudara. Jadi kita bisa pajang barang kita dan dia dapat support lah. Alhamdulillah tuh. Buka lagi di depannya ya kan. Nggak lama COVID, tapi itu malah bikin kita jadi makin naik kan. Karena orang belanja itu kan kebanyakan kan offline. Iya. Nah, jadi kita mereka datang ke kita kan, jadi kan mereka kan cuma nomor kita yang dia simpan, dia order ke kita kan. Dari situ Karena lah. kan base-nya itu Kakak jualnya grosir ya. Iya, biasanya kan untuk kita dijual-jualin ngajak lagi orang. ke orang online. Orang itu jual lagi untuk online ya. Berarti rame dong mereka reseller-reseller Iya. Kakak nih. Akhirnya Kakak kebanjiran orderan tuh pas Covid. Iya, karena mereka di satu posisi dulu waktu itu katanya barang sempat susah kan. Kiriman barang tuh susah karena pajak naik segala macam, jadi mereka ngambil barang udah gila-gilaan. Terus tambahan aku dapat kenalan langganan tuh juga, alhamdulillah kesini-sininya tuh udah dapat yang mereka punya 5 toko, 6 toko, 7 toko. Jadi kita sekali ngerjain barang mereka tuh udah banyak gitu. Jadi kalau dulu kan orang belanja tuh cuma satu datang kan, belanja paling berapa lah gitu, cuma khusus 1 toko aja dia belanja. Kalau sekarang kan untuk kebanyakan ngisi kan mereka beberapa yang toko. untuk serba 35 itu kan udah banyak ya. Iya, aku sering lihat tuh di pinggir-pinggir jalan Ya. serba 35. Nah, mereka tuh punya kelompok tuh bisa punya 15 toko, tapi setiap kota-kota berbeda gitu. Ya alhamdulillah dari mereka lah kita dapat omset lumayan.
Sampai akhirnya saya buka cabang lagi. Kadang temen ada sampai bawel, lu ngapain sih buka toko banyak banget? Berapa itu bayar maintenance-nya? Berapa bayar listriknya? Dia bilang gitu. Mending lu pasang rak gini segala macam ya. Kan balik lagi, kalau gue jualnya sendal, bukannya kalau temen kan kos kaki kan kecil-kecil ya, mini-mini kayak baju kan kecil-kecil kan jadi ringkas ya. Kalau kita kan sendal berbentuk satu biji aja yang tinggi-tinggi udah segede gini. Balnya gede banget ya. Kayak gitu. Jadi ya mikir lagi, ya udahlah. Mudah-mudahan tahun depan bisa beli ruko, saya pikir gitu kan, daripada kita nyewa-nyewa lagi. Awal banget usaha omset berapa Kak? Ngerasain yang paling awal. Paling awal banget. Dulu itu sempet sampai ditanya sama bokap, berapa laku hari ini? Cuman jawab diem, nggak ada laku. Sedih nggak sih? Mana anak perlu makan, besok kita perlu ini ya kan. Udah berapa hari nggak ada laku? 3 hari. Ya. Awal usaha tuh Awal Kak, usaha. sama suami berdua. Iya, dulu dia mah masih di tambang, saya sendiri. Dulu terus udah gitu ya udah. Sambil bawa anak tuh yang dulu pertama si Fatan kan. Nah, udah coba-coba dulu dekat rumah ada jual, di dekat rumah tuh ada mall namanya mall apa? Puri Indah. Puri Indah Mall. Di itu sampingnya itu dulu tuh tempat-tempat orang pada nongkrong apa segala macam, nyoba tuh pakai mobil nyetir sendiri. Jualan tuh pakai emperan, nyobain. Oh, awalnya jualan emperan berarti? Enggak, dari grosir itu karena di toko sepi kan. Jadi kakak biasanya udah punya toko, terus karena di toko sepi nyoba iya, gitu, kan, cari kan, peluang. Iya. Tadi tanyain kan berapa hari ini laku, nggak ada gitu kan. Jadi kan coba jualan-jualan gitu siapa tahu laku gitu kan. Sambil ini nyobain tuh bawa siket satu modelnya. Satu model kan 6 pasang kan. 6 piece. Oh iya. Ada yang kodian 5 piece gitu. Jadi bawa satu model tapi nggak banyak model lah. Coba jual lumayan, dapat omset kan. Dari buat itu kita bisa buat makan apa segala macam, namanya udah mandiri kan, udah nggak minta duit jajan sama orang tua gitu. Karena kan aku kan modelnya nggak mau ngerengek bagi duit mah ini segala macam, ya dipendam sendiri aja gitu. Mandiri lah ya. Apapun yang terjadi pokoknya cukup kita yang ngerasain dan kita usahain ya. Ya itu sih. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang sempat bokap, apa sih mukanya kayak merenung ini aja gitu. Ya kadang kita mikirin duit kita di orang banyak gitu, tapi kan mikirin kantong kita nggak ada. Nah balik gitu. Cuman aku tuh nggak pernah ngasih beban ke orang tua gitu aja sih. Entah aku nggak punya duit minjem ke bank, tapi nggak pernah ke orang tua cerita gitu. Pokoknya orang tua taunya kita happy aja ya. Gimana caranya tuh orang tua tenang ya. Oke, terus pernah jualan di pinggir jalan, sekarang sampai punya 9 toko, 10 toko, wow, di ASMK semua. Terus gimana Kak? Sekarang maintain toko yang 10 ini berarti karyawan total berapa? Kalau sekarang 13, biasanya sih kalau udah mendekati bulan rame ini bisa sampai 17 orang. 17 orang. Itu gimana Kak ngatur SDM yang kita tahu lah semuanya udah jadi rahasia umum, musuh terbesar pengusaha tuh adalah SDM yang keluar masuk lah, yang tingkahnya kadang aneh-aneh lah. Untuk yang sekarang sih alhamdulillah udah ada beberapa orang yang awet ya. Kalau dulu tuh ngatur mereka tuh susah gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah karyawannya sih udah bisa gampang diatur karena kan lebih yang berpendidikan. Kalau dulu kan mereka baru lulus sekolah, baru SMP yang udah ngerasa so hebat gimana gitu, antar main sini udah nggak kerja lagi gitu. Kalau sekarang alhamdulillah, apalagi kan sekarang kan aku kan pakai sistem iPos kan. Oh, pakai POS ya, jadi semuanya udah tersistem. Ya, jadi dari tradisional nih menuju ke modern kalau berarti. Kalau dulu tuh ya sampai mereka kan itu yang belanja banyak. Sampai berantem, aku bikin nota ini, sampai berantem. Jadi kan kesel sendiri kan ya. Sekarang alhamdulillah, misalkan mereka bikin nota 6 nama kan barangnya sama, jadi tinggal di copy aja udah nggak capek gitu. Ya ngebantu banget lah pokoknya itu mah. Pernah nggak sih Kak selama berarti hampir 15 tahun usaha tuh ada di titik terendah yang kayaknya gue udahan aja deh usaha ini? Udah, karena waktu itu sempatnya gini. Kebetulan kan di situ kita usaha itu banyak dikelilingin saudara. Nah, aku tuh kan di keluarga kan cewek sendiri. Jadi yang dimana tuh kalau orang Padang itu kan katanya cewek yang paling diinin kan. Nah, tapi kalau di keluarga tuh lebih ke cowok yang di nomor satuin gitu. Karena anak-anaknya tuh
Lebih memprioritaskan anak cowok Iya, berarti. karena aku mandiri kali ya, nggak banyak rewel gitu. Ibarat katanya mau beli ini sendiri aja, udah nggak bakal ini nggak diladenin gitu. Ya udah, dari situ sempet yang namanya sama keluarga berantem lah gitu, namanya kita dagang terus hancur-hancuran harganya. Udahlah, kalau misalkan mereka tuh mereka kayak sirik gitu, gimana sih, merasa tersaingi apa gimana. Nah terus aku mikir, udahlah, apa kita pindah aja jualannya, usahanya di tempat lain daripada di sini. Kayaknya kalau saudara tuh kalau deket wangi, kalau dekat Bau, kalau katanya gitu jauh ya kan. wangi. Ya Oke, gitu. bener. Berarti istilah itu bener ya Kak? Iya, Terjadi ya? emang iya terjadi. Apalagi pas bokap aku udah nggak ada kan, itu berasa banget di situ tuh. Makanya sempat mikir, udahlah, sekarang mah nggak mau ini lagi, udah mikir ya gue usaha banting tulang sendiri. Kadang sempet tahun kemarin sampai 24 jam loh toko saya buka. Bulan puasa dari pagi buka sampai besok lagi, jadi nggak ada 24 jam. tutup. Dan itu tuh alhamdulillahnya karyawannya tuh keren-keren banget deh mereka, Royal pokoknya ya. banget ya. Mereka tuh nggak nilai capeknya gimana gini ya, alhamdulillah gitu. Makasih banget lah buat mereka tuh semua waktu tuh. Jadi tahun kemarin tuh ya, yang persisnya tuh tahun kemarin sampai 24 jam tuh kita ngelayanin orang belanja bulan puasa. Karena kan bulan puasa kan yang paling rame banget tuh. Pasti. Jadi kalau fashion itu kayak sendal, baju, sepatu itu ya pokoknya bulan puasa pasti lagi rame-ramenya ya. Iya. Nah, Kakak selama usaha nih, yang paling bikin Kakak happy tuh pencapaiannya selama hampir 15 tahun ini ngapain aja Kak? Bisa dapat apa aja dari usaha Kakak yang luar biasa sampai buka 24 jam tadi, terus dari toko terus karena nggak ada omsetnya pindah ke emperan, terus sekarang punya 10. Pencapaian yang paling bikin Kakak seneng dan membanggakan tuh apa Kak? Ya, kalau sekarang sih alhamdulillah udah bisa punya rumah sendiri ya kan. Masya Allah. Kalau dulu kan masih tinggal sama orang tua, sampai kita yang gimana sih, di rumah tuh rame kecil tapi rame orang-orangnya, sampai kita ngalah ya kan, sampai berantem sama suami. Pengennya dia ngontrak, aku pengennya punya rumah sendiri. Kalau aku modal nekat. Kenapa tuh? Nah, kalau yang misalnya gini, lu nggak usah mikirin. Kalau suami aku tuh pikirannya panjang banget gitu. Jadi Penuh dengan pertimbangan. itu kalau aku enggak, aku orangnya gercep gitu. Lu kok mau gini gitu, udah gitu. Jangan sampai yang bertele-tele, karena aku mikir kalau dulu kita ngontrak, misalkan kontrakannya 2 juta, sedangkan kita cicilan ke bank 5 juta, atau mending nyicilkan ke bank kan. Jadi punya rumah Jadi sendiri. punya rumah sendiri, mikirnya kayak gitu. Dulu sampai minjem mobil tuh sampai berantem. Karena kan dulu kan kita kan nggak punya mobil bak buat ngirim barang kan, sampai yang berantem nyakitin hati. Akhirnya aku kebetulan waktu itu kan baru beli mobil pribadi ya. Sampai akhirnya udah deh beli mobil pribadi, tapi suami selalu bilang nggak usah gini. Ya udah, akhirnya aku nekatin juga kan, alhamdulillah lunas. Gitu aja sih. Sampai sekarang ya alhamdulillah bisa jalan-jalan dari hasil itu kan, udah bisa nyenengin diri sendiri deh gitu. Jadi suami yang ngomongnya begini udah nggak aku hirauin, karena Kakak udah bisa gue udah bisa buktiin yang lo takutin tuh apa gitu. Ternyata kita tuh ketakutan jalanin itu aja, nggak ada ya. Iya, karena dia tuh apa ya, selalu kadang-kadang mikir kita tuh nggak sejalan pemikiran gitu. I see. Jadi mungkin Kakak tuh pengennya dikasih kepercayaan penuh. Iya. Dan Makanya bisa aku membuktikan bilang sama itu. dia, udah deh kalau usaha nggak usah pikirin mau notanya kayak gimana, cukup berapa uang laku store biar aku yang muterin gini segala macam. Sampai aku bilang gitu kan. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, udah mikirin aja caranya gimana kita usaha, aku bilang gitu. Ya sampai suruh berantem mulu kan yang gimana terus aku bilang udah, pokoknya kalau dia kan pola berpikirnya tuh panjang kan, karena dia takutnya begini begitu gitu. Tapi kalau aku enggak, gimana caranya lo kalau ketemu orang tuh senyum, deketin ini, akhirnya mereka welcome kan, dapat kita barang segala macam. Dulu kan aku kan akhirnya susah dipercaya sama ya, orang karena dulu karena baru-baru ya aku deketin Cina itu, tau nggak, kayak nggak dianggap. Lu siapa sih? dipandang gitu. sebelah mata ya. Terus kesini udah buka toko berapa gitu, baru mereka welcome, nawarin barang segala macam. Sampai aku sendiri enggak ntar aja, mau nambah lagi barang enggak karena kan kita mikir buat apa barang banyak-banyak kalau nantinya rusak gitu kan. Udah habis jual, Tunggu habis perputaran. jual, beli lagi gitu, karena nggak mau. Kalau dulu aku kolapsnya itu numpukin barang di gudang. Kalau dulu kan modal kan kita home industry. Iya.
Jadi kan setiap kita produksi barang tiap Sabtu kan jadi barang mulu kan. Datang barang baru. Iya. Yang ini belum keluar. Iya gitu kan. Jadi mau nggak mau kan kita numpukin tuh di gudang. Besok bos mau bikin apa lagi, ya mau nggak mau dong, karena perputaran uang. Bener. Akhirnya barang numpuk sampai banyak, sampai nggak tahu lagi yang ini. Akhirnya kalau dulu kan kita bikin spon ya, sendal-sendal teplek kayak di Bali itu kan ada sendal-sendal hotel rumah berbau spon. Iya iya. Itu kan kalau lama-lama kan dia kayak kerupuk jadinya. Garing, keras. Bukan garing, kayak kita punya kue diginin petek. Oh, patah. Oh, Jadi sampai dari situ itu jadi itu OB. rugi juga dong Kak. Ruginya banyak banget, maka dari situ aku stop, udah nggak mau jual lagi itu. Kalaupun ada yang order, aku tetap jalanin, mau order berapa tapi aku buatin sesuai dengan PO-nya dia aja. Nah kalau sendal karet nih jeleknya, kalau kena panas matahari dia kisut. Jadi menciut gitu. Jadi dari size 38 jadi 35. Mending kadang-kadang sampai 30, kecil banget kayak bayi begini. Aku baru sampai tahu. shock ya pas, loh kok ini sendal. Makanya sampai aku marahin kan, kalau sendal itu barang yang datang, aku bilang gitu. Yang hari ini datang naik ke gudang, yang kemarin datang keluarin, aku bilang gitu. Jadi dia muter terus. Jadi jangan kamu tumpukin, Kak ini masih ada barang nih, Bu ini masih ada ini, kamu tetap keluarin, saya bilang gitu. Jadi yang lama jadiin jualan hari itu dulu. Gitu, karena kalau pembeli saya alhamdulillah nggak rese ya orangnya ya, nggak resenya gini. Uni mau pesan barang, iya berapa nama gitu. Misalkan namanya 5, dia pengen pakai budget. Cewek misalkan berapa, cowok berapa, jadi kita tinggal ambilin, tinggal kita aja nih yang belanja bagus nggak barangnya, kita pilih-pilih, jangan asal belanja aja. Nah, kalau ngomongin budget nih Kak, di 2025 mau menuju 2026, berapa omsetnya sekarang Bu Vivi ini? Kalau kemarin aku cek ya, omset yang per tahun ya. Iya, kita tarik 12 bulan. Iya. Ya hasil yang aku iniin sih, aku sempat megang uang pokoknya udah bisa kebeli rumah. Ya kan cicil-cicil dong. Udah bisa buat beli mobil, cicil ya kan. Udah bisa jalan-jalan ke Bisa luar buat negeri. Jalan-jalan, bisa biayain anak sekolah ya kan. Ya itu udah uang bakunya yang udah keluar dong, yang udah ini. Sisanya tuh ya bisa kayak kemarin aku ibadah ya kan. Terus nambah toko, biaya toko. Tapi kita masih punya simpanan entah berapa ratus juta gitu dalam 1 tahun ya. Berapa omset dalam 1 tahun Kak? Susah ya kalau dibilang, kalau per bulan aja mutasi aku tuh bisa 1 sampai 2. Wow, 1 sampai 2 M per bulan. Gila. Cuman ya itu balik lagi sih kan, kalau beli sendal itu kan modalnya yang mahal. Untungnya cuma kecil, 500 perak. Kita mainnya di quantity dong ya, pasti. Emang sih. Nyangka gak sih Kak? Ternyata di rekening sekarang bisa ada 1,2 M sampai 2 miliar Enggak. per bulan. Aku sih duitnya nggak pernah ke situ ya, karena aku lebih beli di barang. Karena kan aku sekarang masih merangkak. Nyangka nggak dulu pernah? Dulu sih sampai bilang Pernah gini. sampai punya uang segini tuh pernah nyangka nggak sih dulu? Sempat bilang gini dulu, pernah aku bilang gini sama bos aku tuh, bos gue ngambil barang malu ya. Nanti sistem bayarnya ya per minggu, per ini. Sampai dia bilang gitu, kau bisa nggak gini ya, bisa lah insya Allah. Diragukan. Gitu, ya, diragukan. Sampai aku bilang, bos kapan ya gue bisa punya duit kayak lo gitu, duit datang dengan sendirinya. Orang tuh namanya belanja ke dia tuh apa, sampai kayak semut berebut gini kan. Dia baru buka toko dia langsung berebut. Gila, gue kapan ya kayak lo gitu. Pembeli datang sendiri. Iya, sampai berebut. Namanya barang itu kan bulan puasa itu ini lagi laku nih ini. Jadi mereka lagi flash sales yang laku, misalkan ada flash sales datang berebutan tuh dapat barangnya ya kan. Zaman-zaman dulu kan kayak kita kuliah dulu kan flash sales kan laku ya. Sendal teplek. Jadi tuh rebutan tuh mereka tuh. Dan sampai akhirnya belum lama inilah, Bapak setahun yang lalu aku main ke tempat dia kan, belanja datang kan. Kok udah lama nggak nongol katanya gitu kan. Nah, udah ketawa-ketawa. Ya alhamdulillah kok keren ya sekarang ya, banyak duitnya katanya. Alhamdulillah berkat doa kau bos, gue bilang gitu kan. Kan cewek juga tuh dia.
sempat Jadi si distributor ini perempuan juga sama kayak perempuan kakak. ya. Berarti secara nggak langsung kakak tuh sebenarnya sempet terinspirasi dong sama ya Iya. sosok si distributor ini. Sampai ya kapan ya Allah aku tuh pengen tuh kayak gitu sampai berdoa tuh ya Allah kapan ya bisa kayak begini begitu gitu kan. Ya cuman jadi ya pertama sih mimpi ya, jatuhnya mimpi kan. Sama Iyalah. mimpi ya, bangun tidur cita-citanya pengen begini. Tapi kan semangat katanya lagi. semua itu berawal dari mimpi dan jangan pernah takut bermimpi Ya, lagi kak. makanya kan aku bilang mimpi aja dulu, tak tahu bangun-bangun udah ada, aku bilang gitu kan. Sempet gimana ya, aku sih mikirnya bodo amat, untung suami tuh orangnya nggak bawel, paling cuman mukanya beli lagi jajan lagi gitu doang dia mah, udah nggak banyak ininya. Cuman kan aku pikir gua kerja buat apa, hasilnya kan nanti next gua butuh gua bisa jual gitu kan. Aku tuh lebih senengnya dulu tuh kayak beli barang tuh kayak rumah, Aset berarti aset, ya. ya kayak gitu. Hasil dagang itu dialihkan semua ke aset. Iya, mobil. Tapi kadang-kadang teman ngomong gini, lu ngapain beli rumah, beli tuh ruko, emas segala macam gitu. Aduh bos, anak gue banyak 4. Jadi minimal satu anak satu rumah. Gitu, gue nggak mau nanti kalau gue tua nanti anak gue ribut. Contoh kayak gue sendiri aja ya, tapi gue nggak mau gue iniin lah gitu kan. Biar gimana ya? Mereka tuh jadi motivasi, orang tuanya begini, gimana kamunya biar bisa kayak gitu. Kadang anakku gini, nggak mau sekolah ketinggian mau jadi kayak mama aja katanya. Duitnya banyak katanya gitu. Kalau kamunya kerjanya kayak gitu gimana dapat duit banyak? Aku bilang gitu sama mereka. Ya intinya sih saling support aja sih kalau kita usaha. Kak, dari usaha kakak nih, siapa peran terpenting yang support kakak sejauh ini? Ya suami. Suami ya. Suami, karena kita kemana-mana bareng-bareng berdua suami gitu kan. Ya bangun tidur dia lagi di toko dia lagi. Jadi Ya, support perannya itu sistemnya dia. kakak suami. Iya, Kebayang suami. gak sih kak bisa sebesar ini sama suami bareng-bareng? Ya kebayangnya nanti kalau udah nggak ada ya. Kenapa tuh, kok jauh banget sih mikirnya? Kenapa bisa berpikiran nanti kalau udah nggak ada? Ya kalau aku tuh penakut orangnya. Kenapa? Ya nggak bisa namanya sendiri gitu. Gimana sih di rumah sendiri aja takut. Jadi udah ngebayangin kalau dia kadang-kadang kayak dia pergi nih, anak-anaknya nelfon kan, aku nggak nelfon. Udah lewat jamnya ini aku telepon karena aku nggak berani tidur sendiri gitu, kemana-mana sendiri tuh nggak berani. Kalau dulu masih berani, nggak tahu ya jiwanya tuh sekarang penakut. Jadi di balik kesuksesan Kak Vivi itu sebenarnya ada kelemahan juga ya. Iya. Takut sendiri dan itu bisa diisi sama suami sejauh ini. Iya, kadang-kadang kan kayak pembeli aku yang rese gitu ya. Mereka tuh udah nggak mempan sama omongan aku gitu. Ini Vivi tuh cerewet gini. Nah, akhirnya aku alihin ke suami kan, karena suami kan yang perangannya yang paling ini ya. Dia juga nggak banyak omong, nggak apa sih, ngomong juga sepatah dua kata kalau sama orang yang baru kenal. Tapi kalau udah ini mengoceh mulu, dia ngobrol aja. Berarti yang paling penting perannya dalam kesuksesan Kak Vivi itu suami. Mau ngomong apa sih kalau boleh ngobrol gitu sama suaminya? Ya bilang apa ya? Ya makasih udah hadir dalam hidup aku, udah itu aja sih. Masya Allah. Berapa tahun berarti tuh udah nikah? Berapa tahun ya? Susah seneng bareng, terus jatuh bangun bareng, dari suaminya kerja di tambang, akhirnya memutuskan untuk ikut usaha bareng sama kakak. Bareng-bareng. Semua hujan badai diterpa semua berdua. Dulu kita baru-baru ya. Sampai namanya karyawan dulu kan susah diatur kan? Iya, yang tadi aku bilang tuh di awal. Sampai tuh nggak masuk karyawan, kita ngangkatin berdua atau nggak ngangkatin, namanya grosir itu kan barangnya ditumpuk-tumpuk ya kan? Berkarung-karung. Iya, numpukin ngangkat berdua. Ntar dia gini berdua. Coba bayangin gini contoh ya, sekarang aja udah enak yang masih bisa warawiri sono sini. Kalau dulu nggak bisa, jadi apa ya? Bener-bener gue nggak ada lo nggak bakal ini gitu. Nggak bakal jadi kayak sekarang. Kayak gitu, walaupun dibalik ya kalau kadang-kadang gimana ya, suami saya tuh perannya itu ya tadi saya bilang nggak pernah sejalan, itu aja sih. Cuman pasti ada kalanya kita clash, tapi dibalik clash itu sebenarnya begitu berarti suami kakak buat karena kehidupan basicnya kakak. dia tuh dia bukan di usaha, dia tuh basicnya dia lebih pekerja sih jatuhnya ya. Kalau saya kan usaha pengennya.
Jadi dia kalau untuk yang begini-gini lama. Kalau kita kan cewek kan, oh ini bagus, ini bagus. Kalau dia lebih mikir. Gimana Gini nih ke gitu. depannya kalau nggak laku? Gimana nih kalau kita rugi gitu pikirnya. Gimana nih kalau misalkan nanti gimana? Pokoknya pertimbangannya banyak banget berarti. Ya, Kalau intinya kakak satset keputusan nih biar cepet selesai. Iya, intinya sih lebih lama dapat surat izinnya ya kalau kayak gitu kalau sama dia. Intinya gitu aja. Udah keluar negeri, udah punya rumah, udah punya mobil, tokonya 10, suaminya Satu. 1. Emang Satu lah. rencananya Satu lah. Ntar dulu kita intermezzo nih ya. Suaminya 1 aja tokonya 10. Coba kalau suaminya 2, tokonya 20 gak tuh? Enggak juga lah. Enggak ya. janganlah. Cukup dinikmatin aja yang satu itu nggak habis-habis. Pokoknya the best lah, dia tuh orangnya sabar. Aku tuh cerewet, galak, nyebelin. Pokoknya dia sabar lah. Pokoknya kalau dengar omongan aku yang ceplas-ceplos kadang dia mukanya dia tuh sabar. Pokoknya dia nggak dendam. Pesan apa sih dari suami buat Kak Vivi? Kadang-kadang kalau lagi ngobrol deep talk gitu, suami suka kasih pesan-pesan apa sih buat kehidupan? Ya pesan dia gitu. Kalau ngomong tuh dipikir-pikir dulu, jangan ini, pikirin perasaan orang gini kan. Kalau aku kan balik lagi, emang orang pasar ya, senangnya ceplos-ceplos gimana sih? Ya kalau lu baper, nggak usah masuk di lingkungan itu gitu kan, udah tahu kalau modelnya kayak gitu kan. Kalau dia modelnya harus, kayak bukan kata Ria aku banget deh. Jadi dia harus maunya kakak soft kalem, spoken, ngomong tuh yang kalem. apa sayang, katanya kalau kita ngomong sayang digeli katanya, geli gue katanya. Jadi gimana, serba salah ya modelnya, aku sama teman-temanku bocor semua kan. Jadi ya kadang tergantung dianya aja membawa arah. Kak, Cuman gitu aja boleh sih. dong pesan-pesan buat penonton terutama perempuan di luar sana yang mungkin sekarang tuh masih belum memulai apapun tapi udah bermimpi untuk menjadi pengusaha. Kalau boleh kakak kasih tips and triknya untuk jadi sukses walaupun kita perempuan tuh apa sih kak? Perempuan ya, kita itu kan sekarang kan lebih maju terdepan ya daripada laki-laki ya kan. Wow, kenapa begitu? Iya, karena laki-laki sekarang banyak lelahnya, dia bilang. Kalau perempuan kan kerjain di rumah oke, di luar oke, malam kerja lagi ya kan. Malam kerja lagi. Iya, malam kerja lagi ya kan. Kerjanya 3 kali, laki-laki cuma kerja 2 kali dia udah pusing ya kan. Nah, terus kayak perempuan itu lebih cepat gerakannya ya kan, karena kita udah dilatih nih di rumah nih. Aduh, gue mau nyuci baju, aduh anakku mau ini nih. Jadi kalau kerja tuh cepet gitu kan. Nah, kalau mau jadi inspirasi kayak buat pengusaha, intinya sih mereka harus kuat banting. Tahan banting. Ya kan, tahan banting. Ya satu, jangan tergoda. Kadang pembeli itu ganteng-ganteng cuman ngegoda ya kan, minta Oke. utang judulnya. Lo mau jualan kayak gimana pun usaha lo jangan kasih hutang ya kan. Oke. Karena penjual sekarang itu nggak ada yang nilainya tulus. Walaupun dia ada tulus-tulusnya pasti ada modusnya. Pembeli sekarang nggak ada yang tulus. Nggak ada tulus ya, yang intinya kayak gitu. Maksudnya biar sedikit lo, intinya ya kalau usaha itu biar deh buat untung sedikit, yang penting cash gitu kan. Cash. Kalau lo mau hutangin juga sama orang yang terpercaya. Oke. Karena belajar dari saya dulu udah sering banget yang kena kan. Nah, kalau misalkan kita mau usaha dipilih-pilih dulu. Kira-kira tren barang apa, jangan terayu lah sama orang-orang pedagang nih barang ini laku, barang baru gini, jangan. Pokoknya kita ikutin aja konsep kita kayak gimana awalnya. Karena kan kita punya selera masing-masing ya. Kayak kamu nih Nabel, misalkan kamu usaha, kan kamu lebih feminim, pengen gayanya yang style-style cewek-cewek modis. Iya. Kalau aku enggak. Makasih Kalau loh. kalau aku kan sistemnya itu aku ngikutin. Oh sekarang lagu-lagunya yang model kayak gini ngikutin. Berarti kita gitu. harus ngikutin tren. Ngikutin Yang tren. lagi trennya apa? Kalau bisa kita ikutin jualan itu. Iya. Terus kedua tuh jangan nafsu kalau jualan tuh. Kadang orang kan ada nafsu mau beli barang sekian banyak, akhirnya apa kayak tadi aku dulu tuh kolaps kan, barang jadi tertumpuk-tumpuk, ada yang jadi kerupuk, ada lemnya Jadi yang mangap-mangap. jadi banyak barang Iya. mati. Terus Kak gini, berarti
sangat memungkinkan untuk seorang perempuan itu bisa jadi sukses? Iyalah pasti, wanita zaman dulu aja ibu kita Kartini sukses. Nah, dengerin tuh guys. Berarti sangat memungkinkan untuk perempuan sukses tuh mungkin banget. Mungkin Contohnya Kak banget Vivi lah, ya, ya. sekarang ini sukses. Anaknya berapa Kak? Ibu anak? Anak aku 4. Ibu anak 4 disupport suaminya sampai bisa jadi sukses kayak sekarang. Walaupun halangan dan rintangannya banyak banget. Tadi dicerita di awal juga pernah dilarang sama orang tuanya, dipandang sebelah mata sama distributor gitu kan. Tapi jadi sukses kayak sekarang. Berarti harusnya perempuan di luar sana juga bisa banget jadi kayak Kak Vivi ya. Nah Kak, terakhir nih, pencapaian apa sih yang belum Kakak dapetin? Atau kira-kira udah cukup sampai di sini? Udah bersyukur sama semua yang udah Kakak dapetin dan suami? Atau masih ada lagi Kak? Masih ada lagi lah, karena aku kan punya anak 4. Aku tuh pengen pas aku tua sama suami, anak-anakku udah punya rumah sendiri, usaha sendiri gitu kan. Karena kan yang nemenin aku tuh kan suamiku, anak-anakku kan sama pasangannya mereka nantinya ya kan. Betul. Jadi jangan sampai kita ngelihat kita udah tua, anak kita tuh sedih gimana hidupnya gitu. Ya walaupun kita ngajarin anak nggak hidup jadi enak kan. Jadi diajarin dia bagaimana supaya menjalani ini semua nggak sampai habis gitu. Jadi aku tuh pengen tuh tuaku nanti bersama suami tuh nggak pusing, nggak mikirin apa, tinggal menjalani hari-hari tua aja berdua sama dia gitu. Jadi sekarang pencapaiannya yang ingin dicapai itu adalah memenuhi kebutuhan anak-anak di masa depan. Dan menua bersama dengan tenang. Amin. Guys, kayaknya hari ini seru banget ya narasumber kita, perempuan hebat. Kalian tadi udah denger sendiri ceritanya, dari mulai awal ngerintis karir sampai sekarang omsetnya juga udah MM-an ya Kak. Terus udah denger juga tadi tips and tricksnya. Buat kalian di luar sana pasti bisa banget kayak Kak Vivi, karena gak ada yang gak mungkin ya Kak. Berawal dari mimpi Kak. Berawal dari mimpi, bangun-bangun udah ada. Nah, jadi jangan takut bermimpi guys, gitu. Walaupun lu lagi tidur jatuh nih kan mimpinya. From nothing to something. Sampai ketemu di narasumber berikutnya. 0 ke 1